Dia yang takut mati tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berharga bagi orang yang masih hidup. Itu adalah kata-kata quote dari Seneca, seorang filsuf Stoik. Ya, bukan kata-kata saya. Ini yang mau saya angkat teman-teman. Bagi teman-teman yang masih mengalami gangguan kecemasan, seringkali kan masih merasakan takut mati, ya kan? Bener kan? Masih berjuang dengan bagaimana untuk lepas dari perasaan takut mati. Bagi teman-teman yang sudah bisa lepas, saya ucapkan selamat, sudah bisa lepas dari perasaan takut matinya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang ini masih berjuang untuk mengatasi bagaimana mengatasi takut mati, yuk tonton video ini sampai habis untuk teman-teman tahu bagaimana cara untuk mengatasinya dengan jauh lebih baik lagi. Oke, dan bagi yang baru pertama kali nonton silahkan subscribe. Kalaupun sudah tonton juga silahkan subscribe. Ya sudah sering nonton juga belum subscribe juga. Ayo subscribe. Terima kasih udah mau subscribe. Nah sekarang kita akan lanjutkan. Teman-teman yang takut mati, saya pernah membahas tentang takut mati itu di sini. Silahkan teman-teman cek ya, cek seperti apa videonya ya. Nah, kata-kata Seneca ini sangat benar sekali teman-teman. Dia mengatakan kan, dia yang takut mati tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berharga bagi orang di sekitarnya, bagi orang yang masih hidup. Kenapa jadi begitu? Karena mereka yang takut mati atau teman-teman yang takut mati biasanya jadi cenderung untuk fokus ke dirinya sendiri. Karena mereka merasa ada bahaya. Oke, mereka merasa ada bahaya yang akan terjadi yang membuat mereka perlu untuk waspada. Walaupun itu hanya sekedar perasaan atau sekedar pemikiran. Nah, ketika kita terlalu takut mati, biasanya itu akan membuat kita jadinya seringkali kita jadi menyendiri, menarik diri dari pergaulan, kemudian juga bisa akhirnya kemudian kita maunya di kamar saja, atau beberapa orang bisa kemudian akhirnya mau tidur-tiduran aja, atau kemudian sering komplain. Ada beberapa orang yang tidak seperti ini. Ada orang yang kemudian malah seringnya apa? Marah-marah. Marah-marah pada pasangannya, atau mungkin pada anak, atau mungkin pada karyawan, atau mungkin pada teman. Ya pokoknya marah-marah lah. Itu sangat mungkin terjadi. Tiap orang bervariasi. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita sudah mulai merasakan takut mati yang berlebihan, maka kita jadi cenderung untuk lebih concern pada diri kita sendiri. Kita akan lebih cenderung mengurusi diri kita sendiri. Perhatikan, ketika kamu cemas sekali takut mati, maka kamu akan sering kali tidak terlalu bisa mengurus anak atau pasangan, atau jadinya jadi nggak fokus, sering lupa dan sebagainya. Nah, jadi ketika kamu punya hal seperti ini, apakah kamu bisa untuk kemudian berinteraksi dengan sekeliling kamu? Bisa, tapi biasanya terganggu. Nah, biasanya yang buat kamu rasa nyaman adalah ketika tidak ada sensasi fisik. Ketika tidak ada sensasi fisik yang terjadi di tubuh kamu, kamu rasakan aman, tenang, damai. Nggak ada perasaan takut mati, nggak ada perasaan cemas-cemas yang lain. Menjadi masalah ketika ada apa? Ketika ada sensasi fisik muncul. Ketika ada sensasi fisik muncul, dari mulai dada nyeri, kemudian jantung berdebar, nafas kemudian rasanya ngap, dan lain-lain, biasanya itu akan memicu teman-teman untuk kemudian jadinya, wah, langsung kepikiran mati lagi. Kalau dimati gimana? Jangan-jangan mati gimana? Apalagi kemudian ketika ada rasa itu kemudian ingat kata-kata Google. Saya pernah cari di Google tanda-tanda kematian untuk meyakinkan bahwa saya itu akan tetap hidup gitu. Saya akan akhirnya kemudian saya cari dan kemudian datanya lah begini. Dan kemudian terjadi sering checking. Dan kemudian ketika ada rasa yang muncul di tubuh, kemudian apa? Checking. Checking dengan mencocokkan dengan data yang di Google itu. Kemudian terjadi misalnya adalah apa? Karena ada suara burung. Suara burung yang sebelumnya bagi kamu, sebelum kamu mengalami kecemasan itu hal yang normal, hal yang biasa saja. Begitu kamu mengalami gangguan kecemasan, itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Kamu langsung teringat mitos-mitos dari masyarakat. Padahal selama ini kamu nggak pernah percaya mitos, atau mungkin kamu kurang percaya mitos. Tapi entah mengapa, setelah kamu merasakan rasa ini, kamu jadi mulai agak percaya dengan mitos. Jangan-jangan gitu. Ya, ini sering terjadi banyak. Padahal teman-teman,
yang masih takut mati, saya katakan bahwa itu nggak ada hubungannya burung dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa yang kamu pikirkan itu nggak ada hubungannya. Sekali lagi nggak ada hubungannya teman-teman. Ya, tidak perlu kamu percaya dengan mitos-mitos itu karena ketika kamu percaya dengan mitos, kamu merasa jangan-jangan itu betul, kamu akan semakin cemas dan kamu akan semakin fokus dengan sensasi fisik yang muncul dan buat kamu jadinya semakin cemas. Semakin cemas yang terjadi asam lambung semakin naik. Ketika udah mulai mikir-mikir, asam lambung kamu naik, kemudian perut begah, jantung berdebar, kemudian rasanya sendawa, dan lain-lain terjadi. Ya kan? Mendapati nggak teman-teman? Ketika kita mulai mikir aneh-aneh, lambung pun ikut bermasalah. Nah, itu teman-teman. Bisa juga kebalikannya sih teman-teman. Karena memang lambung kamu memang lagi bermasalah, maka kemudian kamu jadinya akhirnya ketika ada rasa muncul, kamu kait-kaitkan dengan yang namanya kematian. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Teman-teman semuanya, kamu mengalami takut mati itu karena apa? Karena kebanyakan kamu hidupnya bukan di dalam realita. Bukan dalam kenyataan yang sebenarnya, tapi kamu masuk ke dalam pikiranmu. Kamu hidup di dalam pikiranmu. Oke, pikiran itu bukan kenyataan, teman-teman. Sehingga ketika kamu hidup dalam pikiranmu, maka kemudian yang terjadi adalah mulai muncul pikiran aneh-aneh. Iya kan? Perhatikan juga ketika kamu takut mati, itu kamu selalu mikirnya mana? Ke depan. Ke depan. Kalau nggak ke depan, biasanya kita akan mikir ke belakang juga jadi sedih. Ke depan itu jadi khawatir, jadi takut, jadi cemas. Nah, perhatikan ketika pikiran membawa kamu ke masa lalu dan ke masa depan, kamu hidup di mana? Kamu hidupnya bukan di sekarang ini. Kamu bukan hidup dalam sekarang ini. Sekarang itu adalah kenyataan realita yang kamu hadapi sekarang ini dengan kedua mata kamu itu sekarang kamu lagi ngapain? Kamu lagi apa sekarang? Itu realita kenyataannya jadi pada hari ini, pada detik ini juga. Nah, pikiran sering membawa kamu ke masa depan atau membawa kamu ke masa lalu kan. Nah, ini yang saya bilang bahwa kita kebanyakan hidup dalam pikiran kita, bukan dalam kenyataan. Walaupun saya juga paham, ada juga beberapa dari teman-teman yang mengalami rasa takut mati karena mungkin pernah mengalami traumatik pada masa kecil. Oke, pernah mengalami rasa yang sama seperti ini ketika rasa seperti mau mati itu, rasa itu mirip dengan suatu kejadian di masa lalu. Oke, ada suatu kejadian di masa lalu yang membuat teman-teman seperti ini juga. Ada juga hal seperti itu juga bisa, ya. Nah, apapun itu teman-teman, ketika kita sudah mulai belajar untuk kita bisa hidup di masa sekarang, kita akan jauh lebih baik. Contoh misalnya, kalau kamu sekarang misalnya mengalami jantung berdebar yang luar biasa, deduk luar biasa, kemudian nyeri dada, nafasnya kemudian kayak nggak nyampe atau nafas cepat, biasanya kan kamu akan cenderung merasa, aduh jangan-jangan dia mati, aduh ini kalau mati gimana? Oke, lihat, pikiranmu kemana? Pikiranmu ke masa depan. Kenyataannya yang terjadi sekarang ini jantungnya berdebar, oke? Kenyataan yang terjadi sekarang adalah nafasnya memang rasanya engap atau rasa nggak nyampe. Kenyataan sekarang inilah memang dadanya nyeri. Kenyataannya seperti itu, tapi pikirannya kemana? Pikirannya ke masa depan. Nah, yang terjadi adalah ketika pikiran kamu kemudian ke masa depan, kamu kemudian membenarkan semua pikiran-pikiran yang hadir. Nah, itu yang menjadi masalah yang saya maksud adalah kita tidak hidup dalam kenyataan. Kita hidup dalam pikiran kita sendiri. Jadi percaya saja bahwa sebenarnya yang terjadi adalah itu. Dan itu hanyalah sesuatu yang tidak perlu untuk diperpanjang. Tapi ketika kita mulai perpanjang dengan pikiran kita kemana-mana, dengan kemudian kita berandai-andai bahwa ini akan begini, itu akan membuat kita jadinya merasa kemudian jadi tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, dan kemudian kita merasa tidak ada harapan gitu ya, dan kita kemudian akhirnya diam. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi yang perlu kamu pahami untuk kamu bisa lepas dari masalah ini. Nah, bagi teman-teman yang mengalami masalah gangguan kecemasan, itu ada buku saya.
Ada buku yang saya buat yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mengatasi gangguan kecemasan. Itu buku Bye-Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety yang akan membantu teman-teman bisa lepas dari masalah gangguan kecemasan yang teman-teman punya. Kedua buku ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk bisa lepas dari yang namanya rasa takut mati, kemudian rasa cemas akan masa depan, kemudian kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak penting lainnya yang selama ini selalu teman-teman punya. Selama ini kan sadarkan bahwa apa yang saya rasakan tuh juga nggak pernah terjadi. Apa yang saya pikirkan itu tidak pernah terjadi. Saya selalu overthinking ke sini, ke sana, selalu jalan-jalan pikirannya, jalan-jalan kemana-mana, dan tidak bisa menguasai pikiran saya sehingga kemudian akhirnya saya masuk ke dalam pemikiran saya sendiri dan membuat saya jadinya kelabakan sendiri dengan pikiran saya. Karena akhirnya ya tadi saya kemudian pikirannya gerambiang, istilah Jawanya gerambiang kemana-mana, membuat jadinya semakin khawatir, semakin merasakan sensasi fisik, kemudian semakin muncul. Nah, kedua buku ini akan membantu teman-teman untuk bisa lebih baik. Oke ya, silahkan teman-teman untuk order di sini. Di sini klik di link ini akan membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan buku ini dengan jauh lebih baik. Atau bisa juga klik di link deskripsi. Ya, bagaimana sekarang untuk mengatasi perasaan takut mati yang sekarang sedang hadir? Jadi kalau teman-teman sekarang mengalami rasa takut mati yang sedang hadir, maka teman-teman lakukan cara ini. Duduk atau berdiri juga boleh, terserah ya. Yang penting adalah ambil posisi yang lumayan enak lah bagi teman-teman, walaupun ketika cemas mungkin juga nggak bisa mikir mana tempat yang enak bagi saya. Nah, utamanya yang penting adalah kemudian teman-teman lakukan apa? Lakukan nafas perut. Nafas perut itu membantu teman-teman untuk jauh lebih baik bisa menenangkan teman-teman. Dan juga pegang kata-kata saya teman-teman bahwa cemas tidak membuat kamu mati. Cemas tidak membuat kamu mati. Ya. Cemas itu adalah pikiran. Ya. Cemas itu bukan penyakit. Kalau bukan penyakit, ya tidak akan buat kamu mati. Ya. Jadi kamu bisa katakan, oh ini hanya kecemasan saya. Dalam hati sambil nafas perut. Nah, jangan begitu, kamu akan jauh lebih tenang. Memang perlu latihan karena kita perlu untuk membuat tubuh kita, membuat diri kita, membuat otak kita percaya bahwa memang aman-aman saja. Makanya detail-detailnya, tahapan-tahapannya kalau nggak mau ribet ya, kalau nggak ribet gimana caranya sih, gimana strukturnya sih, gimana harus mulai dari mana, ya kamu pakai buku ini karena udah jelas nih urutan-urutannya seperti apa, tahapan-tahapannya apa yang perlu kamu lakukan. Nah, bagi beberapa orang mungkin akan masih merasa berkaitan dengan masalah lambung. Berkaitan dengan masalah lambung, yang terjadi adalah kamu akan sering menghubung-hubungkan masalah lambung dengan masalah kecemasan. Padahal kalau kita mau lebih baik teman-teman, ya masalah lambung aja. Perhatikan teman-teman kita yang selama ini punya masalah lambung, mengalami ada sensasi jantung berdebar juga ada, kemudian juga mengalami rasa nafasnya juga nggak enak, rasanya kayak nggak nyampe dan sebagainya, yang juga relatif mirip dengan sensasi gangguan kecemasan. Mereka yang mengalami gangguan lambung tidak bermasalah, tidak mikir aneh-aneh, ya karena mereka nggak ada cemasnya. Jadi sekali lagi masalahnya di mana? Masalahnya karena kita mulai mikir-mikir tadi yang saya bilang di awal tadi, kita hidup di dalam pikiran, bukan dalam kenyataan. Ya. Nah jadi ketika kamu sudah mulai merasakan rasa nggak nyaman di tubuh dan jika kamu merasa bahwa itu hanyalah karena masalah lambung, ya udah kamu treatmentnya juga treatment lambung, yaitu dengan cara misalnya minum air hangat, kemudian kamu minum obat lambung dan lain-lain. Jangan dihubung-hubungkan dengan namanya kematian, nggak perlu lagi. Jangan dihubung-hubungkan lagi dengan kecemasan, nggak perlu lagi. Masalah lambung ya masalah lambung aja, jangan diperpanjang. Jangan dibuat episodenya berjilid-jilid lagi, jadinya membuat kamu jadi semakin khawatir, takut mati, dan kemudian takut-takut yang lain. Nggak perlu dan nggak perlu. Ya. Dan satu lagi yang mau saya katakan teman-teman bahwa semua pikiran-pikiran bahwa ini akan matilah, seperti ini nanti akan beginilah yang buat kamu cenderung jadi cemas,
kamu anggap saja itu hanyalah pikiran sampah. Ya, anggap aja pikiran sampah, itu berguna nggak sih bagi kamu? Enggak kan? Dan kamu sudah terbukti berkali-kali bahwa itu memang tidak mati-mati juga sampai hari ini. Jadi kalau kamu mau mikir 100 kali sehari aja, wah ini mati-mati, tapi memang bukan waktunya mati, nggak akan mati, ya kan? Dan memang sudah terbukti kan, memang tidak ada masalah kan tidak mati, karena memang cemas tidak akan menimbulkan kematian. Maka kalau kamu merasa bahwa ini adalah karena ya karena pikiran, ya karena persepsi kamu, ya karena kamu bisa berasumsi sendiri, maka ubahlah persepsi, ubahlah asumsi kamu. Dan teman-teman yang mau saya tambahkan adalah kamu itu tidak perlu percaya bahwa itu adalah firasat. Biasanya orang-orang takut mati itu sering percaya bahwa ini adalah firasat. Kalau ini firasat gimana? Kalau ini firasat gimana? Yang terjadi adalah apakah firasat kamu tuh sudah terjadi? Nggak pernah. Sejak kamu takut mati aja dari awal sampai sekarang, dan kamu mengatakan bahwa itu firasat, apakah kamu meninggal? Apakah kamu meninggal sampai hari ini, detik ini? Enggak kan? Karena memang cemas tidak ada hubungannya dengan mati. Nah, jadi itu yang perlu kamu pahami teman-teman. Tidak perlu merasa bahwa itu adalah firasat. Itu tuh cuma cemas. Ya udah gitu aja. Nah, begitu kamu bisa mulai memahami ini, kamu akan jauh lebih baik lagi, ya. Dan demikian video dari saya, semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kamu semuanya, membuat kamu jauh lebih baik dan bisa membuat kamu bebas dari namanya takut mati. Oke, salam, bye-bye, cemas.